يا أيها النبي الله الكوكب الدري الله يا Saya luar biasa, saya infakin, saya sodakohkan, saya zakatkan, bahkan semua kadang-kadang saya berikan kepada fakir miskin. Tapi tambah lagi. Akhirnya dia bilang sama Nabi Allah Musa, kalau ente bosen kaya, udah kamu berhenti bersyukur. Kamu berhenti bersyukur, kata Nabi Allah Musa. Marah. Enak aja, saya tidak akan mau berhenti bersyukur, kata orang kaya itu. Marah. Kemudian besoknya datang ada orang, ya lah ketahuan, Romanat jalannya berdredeng, miring. Ya, kalau kita lihat juga ketahuan dah. Dari penampilannya udah ketahuan ini orang. Kemudian datang Nabi Allah Musa, ya Nabi Allah Musa alaihissalam, ngapa sih saya ini hidup saya miskin mulu? Miskin mulu saya, usaha mah udah tapi ngapa miskin aja? Kadang-kadang pagi makan, sore kagak. Apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam? Kamu syukuri itu. Kamu syukuri itu. Apa kata dia? Jangan ngajarin saya syukur. Marah orang miskin kata syukur. Kamu bersyukur. Marah. Kalau bersyukur maka gak usah diajarin, kata tuh orang. Orang kaya disuruh berhenti bersyukur nggak mau. Orang miskin disuruh bersyukur marah. Artinya apa? Jika kita pengen kaya, maka kuncinya ada kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta Allah berikan kepada kita, bukan hanya harta, kadang-kadang kesehatan yang luar biasa. Saat ini kan heboh COVID, kita kumpul begini, kalau tahun Ustaz Junaidi ini ya diusir ini kita. Penyakit luar biasa, Allah berikan kesehatan kepada kita, itu juga luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai tangan kita nggak bisa bergerak, berapa biayanya? Tangan nggak bisa bergerak, berapa biayanya? Kadang-kadang puluhan juta, ratusan juta. Kita bersyukur, makanya di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kabarkan jika kita dapat rezeki. Kayak Bang Madiar, dia dapat rezeki, ya kurang lebih masa itu 300 juta lebih kesono dah gitu, hampir menjelang 400-an kali. Naik kelas luar biasa. Nah, ketika kita dapat rezeki, Allah katakan kita mesti kabarkan ke orang lain. Ini kadang-kadang mohon maaf kita ada kebiasaan Pak Haji Bakir, kalau dapat rezeki diam. Pas agak punya rezeki, duit mulu cerita ke orang lain. Dicerita orang lain begini. Pas dapat duit aja, dia ngerem, kagak mau cerita. Salah sebetulnya seperti itu. Agama mengajarkan jika kita dapat rezeki, kita siarkan, kita kabarkan kepada orang lain. Kayak Bang Madiar, dia syukuran, dia undang. Karena dia ngaji bulan sekali sama saya, majlis sama Nata Asaro. Kemudian ngundang saya, katanya ngajak makan-makan. Jangan kita makan-makan tuh. Udah berbagai macam makanan di sini, rasa syukur dia. Sebab sekali lagi, pun kalau kita tahu bahwa nikmat yang Allah berikan kepada diri kita tidak akan dihitung dan tidak akan kuat kita hitung dengan ibadah kita. Seberapa sih ibadah kita? Seberapa? Karena Allah berikan nikmat mata yang bisa melihat, bisa berkedip. Kalau mata kita nggak bisa berkedip, melotot aja. Ketahuan kalau melotot aja mah berarti ikan apa tuh? Ikan bandeng, ditusuk ke diem aja ya. Nah itu Allah berikan nikmat, kita bisa berkedip, kita bisa bergerak, bahkan jam kita ukur dengan ibadah kita. Saya ngambil cerita Nabi Allah Musa aja dah tuh. Nabi Allah Musa itu wa kalamallahu Musa taklima, gelarnya kalimullah, mampu bercakap-cakap dengan Allah, mampu berbicara kepada Allah. Terus ada seorang ahli ibadah bertanya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ibadahnya luar biasa, tidurnya sampai sila. Tidurnya sampai sila. Kemudian dia nanya, saking ibadahnya, ya Nabi Allah Musa, mau kemana kamu? Menghadap Allah. Kalau memang menghadap Allah, tanyakan kepada Allah, apakah saya masuk surga atau neraka? Nah, ibadah hanya begitu. Salam, tanyakan.
Kemudian Nabi Allah Musa bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian disampaikan tadi ada yang nanya, ya Allah, tadi orang ahli ibadah itu bahkan tangisan dia berdoa kepada Allah itu rumput pada tumbuh subur, air matanya saja luar biasa. Kemudian kata Allah, bilang kepadanya, dia neraka. Waduh, luar biasa. Ahli ibadah, ibadahnya nggak pernah tidur, tidurnya sambil sila. Ketika Allah katakan bahwa katakan orang itu masuk neraka. Ya Allah. Sebab kata Allah, kok membangga-banggain ibadah dia, padahal Allah memberikan nikmat kesehatan, nikmat tangan, nikmat mata, nikmat mulut. Jika kita hitung dalam ibadah kita nggak ada apa-apanya, makanya jangan suka nantang, jangan sok-sokan kita baru sembahyang seminggu aja, baru bener aja orang kemana lagi dia kuat-kuatin. Nah jangan baru seminggu ada dia belajar yang sembahyang ya, rajin yang musola, arwasi dia misalnya, udah ngata-ngatain orang ribet itu mah, lah ibadah baru seminggu, udah tidak dilontong mana gayanya udah kayak apa? Nggak boleh kita seperti itu. Kemudian Nabi Allah Musa sampaikan ke orang itu, Musa gimana kabarnya? Apa saya masuk neraka atau surga? Kata Allah, neraka. Ya Allah. Kalau kita, gua berhenti ibadah, gua mah. Nah gitu kan kalau kita ya. Lah, tapi apa kata orang itu? Alhamdulillah. Oh tadi alhamdulillah juga jawabannya. Akhirnya apa? Dia nerima takdir Allah. Ketika dia mati, jaminannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya apa? Jangan bangga dengan diri kita, jangan bangga dengan harta kita. Harta suatu saat pernah kalau kita baca di medsos tuh, ada orang miskin sama orang kaya jalan-jalan ke swalayan. Kalau kata kita mah apa yang mat-mat begitu deh ya. Kemudian orang miskin cuma ngeliat aja, yang kaya apa aja dimasukin tuh dia trolinya. Ketika orang kaya keluar, pasti dia di stok pun dikasih. Dihitung tuh sesuai dengan apa yang dibawanya. Ketika orang miskin keluar, emang kagak bawa apa-apa, ada yang nanya, ada yang ngejar. Nah kagak begitu juga harta kita Bang Madiar. Suatu saat yang kita peroleh akan dimintai pertanggungjawaban yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu kehidupan. Makanya kata Al-Quran dalam surat At-Takasur, yauma idzin, ayat terakhir saya lupa nih, anin naimnya begitu, pokoknya saya lupa dah. Suatu saat apa yang kita nikmati nih, entah salaka, entah jeruka, entah rotika, akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Baru ketemu dah tuh. Nanti dimintai pertanggungjawaban apa yang masuk ke mulut kita. Ini bersyukur. Yakin kalau kita bersyukur, insya Allah harta kita terus akan bertambah. Di zaman Nabi Musa lagi terakhir nih, sebelum kita baca manakib, itu ada orang, ada juga Nabi Allah Musa. Cerita yang Nabi Allah Musa, saya pengen kaya, bagaimana ya caranya? Mintalah doa kepada Allah. Nabi Musa diam, minta lagi, mintalah kepada Allah supaya saya kaya. Akhirnya ketemu dengan Allah. Kemudian disampaikan tuh salamnya. Ya udah Musa bilangin, orang itu 4 tahun kaya, 4 tahun miskin. Dia pilih mana tuh? Akhirnya tuh orang itu dia pilih kaya dulu. Nanti kalau 4 tahun kaya, kemudian 4 tahun miskin, rupa-rupanya hartanya makin banyak. Kenapa? Hartanya dibagikan orang lain, luar biasa. Kata orang yang punya harta, neng sama bininya kompak. Kadang-kadang kan laki sama bininya kagak akur. Lakinya pengen bagi duit emaknya, bininya marah. Kadang-kadang begitu dah, ngumpet-ngumpetin habis duit dililit tuh kecil banget, ditaruh kaos kaki, diselipin di dompet, ya kacau dah. Bini gitu kagak boleh tuh, neraka dan neraka. Seharusnya kalau seorang suami ingin membagi orang tuanya atau istri membagi orang tuanya, suami jangan cerewet, istri juga cerewet. Akhirnya harta dibagi-bagiin terus, rupanya 4 tahun, lah udah 5 tahun masih kaya aja. Kemudian ditanya oleh Nabi Allah Musa, ya Allah, katanya dia 4 tahun jatuh miskin, akan miskin kembali. Apa kata Allah? Karena dia bersyukur harta yang saya berikan dia belanjakan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahin lagi tuh, intinya begitu. Ini rasa syukur Bang Madiar nih. Tahu kan paham maksud saya ngomongin ini ya? Paham. Mudah-mudahan kita paham. Demikian, mari kita baca Syekh Manaqib Syekh Muhammad